Tapi kalau sepintas kita bicara masalah demokrasi yang terbayang di benak saya ya, ini adalah kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Menyampaikan pendapat itu boleh atau kritikan sebagai DPR juga menerima ya. Oh, kalau siap, dikritik sangat masyarakat. menerima, sangat menerima. Oh, okay. Jadi memang kalau dikritik siap, tapi jangan sampai ada provokasi. Okay. Misalkan yang di eksekutif ini program-programnya ya harus pro rakyat. Jadi harus bagaimana program-program bupati ini bisa menguntungkan, bisa lebih mensejahterakan masyarakat cilik ya, masyarakat kecil atau wong cilik, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Alhamdulillah pada siang hari ini KPU Kabupaten Kediri, hari yang istimewa, kita berkunjung ke DPC PDI Perjuangan, kantor DPC PDI Perjuangan. Dan di sebelah saya ini ada Pak Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Assalamualaikum. Selamat datang Pak Murdi Hantoro. Kula nuwun, saya datang ke sini ngajak jenengan untuk berpodcast, untuk berbincang-bincang tentang demokrasi. Siap. Pak Hantoro, jenengan niki sudah berapa tahun ya untuk duduk di kursi DPRD Kabupaten Kediri? Bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah ya, saya mulai jadi anggota DPRD Kabupaten Kediri mulai tahun 99. Jadi sudah sampai hari ini itu saya sudah masuk periode ke-6. Luar biasa. Periode ke-6. Jadi sejak pasca reformasi sampai sekarang. Sangat luar biasa bagi kami. Kalau di 99 mungkin saya masih SD nih Pak. Jadi jenengan sudah di kursi dewan, sudah menyampaikan aspirasi seluruh warga Kabupaten Kediri. Saya apresiasi buat jenengan. Keluh kesahnya, jadi mungkin di perbandingan setiap pemilu ke pemilu itu bagaimana Pak? Pemilu kita ini kan sistemnya berubah-ubah itu ya. Aturannya. Kalau 99 kemarin pada waktu pertama kali saya mencalonkan itu masih coblos partai. Artinya belum ada nama. Tidak tercantum di kertas suara untuk nama itu. Tapi itu sudah lumayan demokratis ya. Karena kalau dibandingkan di pemilu waktu Orde Baru. Jadi terus di 2004 itu sudah ada nama, tapi untuk yang jadi ini masih nomor urut. Artinya kalau misalkan dapat satu dapil dapat 3 kursi, ya nomor urut 1, 2, 3. Tapi kalau ada nomor urut 5 atau 6 bisa mendapatkan kuota penuh, misalkan satu kursi harganya 20.000, dia dapat 20.000 suara, dia bisa nyalip yang nomor 3. Atasnya. Terus 2009 ini kan persaingan sudah mulai agak ketat ya, agak ketat. Terus 2014 juga demikian. Yang paling ketat sebetulnya ya di
24. 2024 kemarin ini. Oh, oke. Jadi memang di pemilu mempunyai daya tarik tersendiri ya Nggih. bagi anggota dewan. Berarti sebagai ketua sudah berapa periode ketua DPRD? Ketua DPRD baru ini, baru Oh, periode baru ini di ya, 2024 kemarin. 2024. Oke. Jadi mulai 99 itu saya jadi ketua komisi. Ketua komisi. Ketua komisi, terus jadi ketua fraksi, ketua komisi lagi. Nah, tahun 2024 ini saya dipercaya mendapatkan rekomendasi dari DPP untuk menjadi ketua DPRD. Oh. Jadi memang perjalanan politik, perjalanan karir politik Pak Han ini memang dari bawah ya. Dari tahun berapa Pak di PDI Perjuangan? Jadi kalau saya masuk partai politik itu sebetulnya mulai tahun 87 ya. Saya Tahun belum lahir itu Pak. tahun 87 itu masih Orde Baru, masih pemerintahnya Pak Harto, dan pada waktu itu masih apa ya, seperti tidak tertib seperti sekarang. Artinya hanya tunjuk-tunjuk. Oh, okay. Terus SK juga tidak ada. Saya 87 itu sebetulnya sudah menjadi Kordes. Kordes itu kalau sekarang di PDI Perjuangan ini adalah koordinator sekarang namanya ranting. Jadi Kordes itu koordinator desa. Oh, okay, ranting. Terus nanti ada di tingkat kecamatan Korcam. Korcam. Jadi saya 87 itu sudah menjadi Kordes. Sudah menjadi Kordes, tapi pada waktu itu namanya masih PDI. Belum ada perjuangannya. Ada PDI Perjuangan mulai 99. Oh, okay. Jadi tahun itu masih PDI Segi Lima, terus partai peserta pemilu cuma 3 ya, ada P3, Golkar sama PDI. Tapi mulai tahun 99 ini kan peserta pemilu sudah banyak. Jadi tahun 87 87 itu saya sudah menjadi Kordes. Terus tahun 92 itu saya sudah menjadi caleg. Bukan, Korcam. Korcam. Koordinator kecamatan. Tahun 97 kan PDI tidak ikut pemilu. Oh, okay. Jadi PDI di bawah kepemimpinan Bu Mega tahun 97 itu tidak ikut pemilu. Terus pada waktu itu kan ada dualisme ya antara Bu Mega dan Suryati. Nah, setelah Bu Mega tidak ikut pemilu, terus hasil pemilu 97 ini kan tidak lama. 2 tahun kemudian kan ada pemilu lagi 99. Itu baru berubah nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan. Nah, pada waktu sudah menjadi PDI Perjuangan, posisi saya pada waktu itu sebagai ketua PAC, jadi tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Terus itu tahun 99 sampai 2005. 2005 saya sudah naik ke DPC, dipercaya untuk menjadi sekretaris DPC. Luar biasa. Pada waktu itu 95 sampai 2005 sampai 2010, 2010 saya menjadi wakil ketua bidang organisasi sampai 2015, terus jadi wakil ketua lagi. Nah, terus 2020 semenjak Pak Tris ini mengundurkan diri dari ketua DPC, saya dipercaya oleh DPP untuk menggantikan Pak Tris selaku ketua DPC. PLT atau definitif. Ketua definitif. Karena pada waktu pergantian itu Pak Tris mundur itu kan menjelang pilkada. Yeah. Nah, ketika pilkada ini kan harus ada ketua definitif. Sehingga saya ditunjuk oleh DPP untuk menjadi ketua definitif di Kabupaten Kediri, ketua DPC definitif Kabupaten Kediri. Mulai dari 20 sampai hari ini. Sampai hari ini. Luar biasa. Karir politiknya yang dari bawah sekali, dari tingkat Kordes sampai hari ini bisa menjabat menjadi ketua DPC sekaligus ketua DPRD Kabupaten Kediri. Nah, bagi teman-teman pemilih, nah ini jangan, bagi terutama yang pemula, yang muda-muda seperti saya, kalau sekarang masih merintis, jangan putus asa.
itu nggih. Jadi biar semangat, Pak. Nanti Iya. anak-anak muda kalau sekarang masih di usahanya masih di bawah itu ya terus berusaha memperbaiki diri, memperkuat jaringan untuk suatu saat. Nah, ini menjadi sosok idola lah kalau di Kabupaten Kediri. Kira-kira Pak Murdiantoro seperti itu. Eh, Pak Hantoro, eh, demokrasi itu versi Pak Hantoro itu seperti apa sih? Kalau demokrasi itu kan suatu pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan rakyat ini punya hak untuk mengambil keputusan politik baik secara langsung maupun uh, melalui wakil-wakilnya kan. Tapi kalau sepintas kita bicara masalah demokrasi yang terbayang di benak saya ya, ini adalah kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Berarti di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kediri, itu kira-kira bagaimana iklim demokrasinya di khususnya di Kabupaten Kediri, Pak? Apakah sudah berjalan di rule-nya atau ada beberapa hal mungkin yang perlu di kalau kita bicara demokrasi ya sebetulnya dengan berjalannya waktu ini kan tentunya ada pasang surut gitu ya. Yeah. Kalau kita bicara demokrasi di era reformasi ini tentunya lebih demokratis daripada pada waktu Orde Baru kan begitu. Kalau kita bicara masalah pemilu misalkan, pemilu di Orde Baru itu ya demokratis, tapi seakan-akan semu kan begitu. Artinya semu itu begini, kalau pada Orde Baru, partai itu hanya disediakan tiga, terus pemilu kan begitu. Seakan-akan dibuat demokratis ya. Padahal fakta yang ada di lapangan sebetulnya ada pada waktu itu ya, ada pengarahan, ada intimidasi, ada dan seterusnya, sehingga masyarakat itu kurang bebas untuk menyalurkan hak pilihnya. Tapi di era reformasi ini kan sudah lain ya. Artinya partai ketika ada berdiri partai sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada bisa berdiri kan begitu. Yeah. Sehingga pada waktu 99 itu ada berapa partai? 48 kalau tidak salah. 48 partai. Sehingga ini lebih demokratis. Demikian juga masyarakat pada waktu itu betul-betul bebas untuk memilih. Betul-betul bebas untuk memilih. Sehingga tidak ada rasa takut, tidak ada, pokoknya lebih bebas daripada pada waktu Orde Baru. Kalau iklim demokrasi di Kediri, saya kira ini sudah cukup bagus ya, cukup bagus. Cuma kita itu jangan sampai kebablasan. Artinya begini, ketika kita punya hak untuk kebebasan ya, diberi hak untuk bebas bersuara, bebas berpendapat, bebas untuk menyalurkan aspirasi dan sebagainya. Ya, harapan kami sebetulnya itu juga tetap ada aturan-aturan main. Artinya jangan sampai kebablasan. Misalkan sampai orasi terus nanti provokasi misalnya. Nah, itu jangan sampai seperti itulah. Artinya ya tidak apa-apa orasi ya. Selama tuntutannya itu jelas dan sebagainya itu saya itu wajar-wajar saja dan itu bagus. Itu suatu masukan, suatu kritikan itu bagi saya cukup bagus. Tapi kalau sudah menyurut ke provokasi itu kan nanti itu yang menurut saya kurang sehat. Berarti memang menyampaikan pendapat itu boleh atau kritikan sebagai DPR juga menerima ya. Oh, kalau siap, dikritik sangat masyarakat. sangat menerima. Oh, okay. Jadi memang kalau dikritik siap, tapi jangan sampai ada provokasi. Okay.
eh, PDIP ini dikenal sebagai partainya wong cilik, Pak. Kalau di brandnya seperti itu. Dalam konteks demokrasi, gimana caranya PDIP memastikan suara rakyat kecil benar-benar didengar? Jadi caranya bagaimana? Jadi di PDI Perjuangan itu kita bagi ada tiga ya. Artinya ada tiga pilar partai. Pilar yang pertama ini adalah kader partai yang ada di eksekutif. Misalkan di Kediri ini kita akan punya kader yang di eksekutif, Eksekutif. misalkan bupati. Oke. Terus ada pilar yang kedua itu yang di legislatif. Terus ada pilar yang ketiga itu adalah struktural partai, mulai dari kalau di Kediri mulai dari DPC sampai tingkat anak ranting. Anak ranting. Anak ranting itu di dusun ya? Dusun. Jadi PDI Perjuangan itu punya struktur partai sampai tingkat dusun. Berarti lengkap Pak. Yeah. Jadi kalau PAC itu ada 11 orang pengurus, di tingkat ranting, tingkat desa itu ada 7 orang pengurus, terus di tingkat anak ranting, tingkat dusun itu ada 5 orang pengurus. Jadi tiga pilar partai ini harus kompak supaya masyarakat ini tetap cinta dengan PDI Perjuangan. Artinya ini harus selalu ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, kompak. Misalkan yang di eksekutif ini program-programnya ya harus pro rakyat. Jadi harus bagaimana program-program bupati ini bisa menguntungkan, bisa lebih mensejahterakan masyarakat cilik ya, masyarakat kecil atau wong cilik, kan begitulah. Demikian juga yang di legislatif. Di legislatif itu kita juga sebagai wakil kita harus sering turun ke bawah menyerap aspirasi dari masyarakat. Kita bisa ngopi di warung, kita bisa mengguyupi petani dengan mengguyupi kelompok seni dan sebagainya. Dari kita ngopi bareng, terus kita ngobrol bareng itu kadang-kadang kita secara tidak langsung ya, itu ada aspirasi-aspirasi yang perlu kita perjuangkan. Sehingga ketika ada aspirasi-aspirasi dari masyarakat kecil yang harus kita perjuangkan, dan ini tentunya akan kita perjuangkan, kita komunikasikan dengan kader kita yang ada di eksekutif. Ini petani seperti ini Pak Bupati, misalkan begitu ya. Ada usulan dari petani, misalkan ya, ini ada usulan pupuk sulit dan sebagainya. Ada usulan dari petani, misalkan ini perlu adanya irigasi. Terus dari kelompok seni juga demikian, misalkan ini bagaimana misalkan seni budaya di Kabupaten Kediri ini tidak lenyap, tidak hilang, tidak luntur begitu ya. Misalkan ada jaranan, ada wayang, ini bagaimana kita nguri-nguri budaya dan sebagainya. Hal-hal semacam ini kita diskusikan sama Mas Bupati, sehingga Mas Bupati nanti akan membuat program-program yang sekiranya bisa menyelesaikan itu. Artinya menangkap program yang menangkap aspirasi dari bawah. Demikian juga yang di struktural partai, juga demikian. Partai kita sering komunikasi dengan dari legislatif ya, kita sering komunikasi dengan struktural partai ini intens. Jadi kita terus ada setiap minggu kita rapat dengan PAC, terus PAC juga turun rapat dengan ranting-ranting. Demikian juga program-program itu harus kita sosialisasikan lewat struktural partai. Sehingga ketika ada programnya Mas Bupati yang betul-betul pro rakyat, ini struktural partai harus tahu lebih dulu. Sehingga kita sosialisasikan dan masyarakat, oh ini program ini. Dengan demikian saya yakin kecintaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan ini tidak luntur. Nah, ini terbukti di Kabupaten Kediri mulai pasca reformasi 99 sampai sekarang kita masih pemenang pemilu. Termasuk bupati selama mulai 99 sampai sekarang ini masih dari PDI Perjuangan. Istimewa memang. Jadi memang benar-benar sudah mengakar nih. Kalau monggo diunjuk, kula nggih tak ngunjuk kopi nggih. Jadi memang PDI ini memang sebagai diibaratkan jembatan rakyat.
Jadi apa tantangan terberat ketika menjadi jembatan, Pak? Jenengan kan pasti nih di Paidu ngalor ngidul itu pasti itu apa sih beban terberatnya untuk menjembatani sebagai legislatif untuk menjembatani dari rakyat sampai ke eksekutif. Ini partai ya. Yeah. Jadi begini, orang kalau kita katakan jembatan ya, kalau orang mau nyebrang jembatan itu kan orang itu harus percaya dulu bahwa jembatan ini Kuat. saya nyebrang ini kuat apa enggak kan begitu. Yeah. Kalau enggak kuat kan dia enggak berani nyebrangan. Tantangan ke depan kita itu harus membangun citra partai yang baik supaya kepercayaan masyarakat itu pulih kembali kan. Jadi bagaimana orang-orang partai itu turun ke bawah terus bisa memahamkan masyarakat. Jadi kami berharap wakil yang dari PDI Perjuangan ya, ini setelah pemilu juga sering-seringlah turun ke bawah. Sering-sering turun ke bawah, menjalin komunikasi dengan kader-kadernya, dengan konstituennya, sehingga keluh kesah dari masyarakat ini kita itu betul-betul tahu dan nanti bisa kita perjuangkan. Ketika ada aspirasi dari masyarakat, ada keluh kesah dari masyarakat, kita perjuangkan dan itu goal ini merupakan kepuasan tersendiri bagi saya. Sehingga tantangan yang terberat itu apa ya, itu tadi memulihkan kepercayaan masyarakat baik kepada partai maupun kepada anggota dewan. Jadi memang untuk kembali memperoleh kepercayaan. Tapi memang kalau sistem demokrasi itu juga harus ada partai, Pak. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau tidak ada partai, ya bagaimana nanti? Sebetulnya di negara manapun kan pasti ada partai. Okay. Jadi, nah partai itu kan sebetulnya ya, itu kan tempat untuk pengkaderan, baik itu yang ada di eksekutif maupun di legislatif. Semuanya kan munculnya dari partai. Artinya sehingga partai itu tempat untuk bibit unggul. Ya menciptakan bibit-bibit baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi partai tetap penting. Tetap penting ya di zaman. Oke. Mungkin saya tertarik tadi tiga pilar tadi. Itu kalau di total itu jumlahnya ada berapa? Kalau di Kabupaten Kediri? Maksudnya? Orangnya. Kan itu pasti banyak nih sampai anak ranting, sampai itu keanggotaan partai di Kabupaten Kediri sampai berapa? Kalau di struktur partai ya kita kan tinggal mengalihkan mas. Misalkan di DPC itu ada 19 orang. Kalau PAC itu 11 kali 26. Kalau di ranting itu berarti 7 kali 344. Terus di anak ranting dusunnya berapa kali 5. Terus di tahun 2024 kemarin Pak, itu kan kita di KPU di Kabupaten Kediri mengadakan 2 kegiatan besar nih. Yang pertama ada pemilihan legislatif dan presiden. Terus yang kedua ada pilkada. Nah, itu bagaimana peran PDI Perjuangan yang membuat suasana tetap adem, tapi kompetisi tetap berjalan. Bagaimana suasana caranya jenengan sebagai ketua DPC untuk? Ya kemarin ketika pilkada ini, Yeah. Ketika pilkada ini kita instruksikan kepada seluruh pengurus partai untuk disosialisasikan ke masyarakat. Maksudnya jangan sampai kita itu kampanye yang sifatnya menjatuhkan lawan. Artinya kemarin betul-betul kita instruksikan mengangkat program-programnya Mas Bupati ya, Mas Dito. Jadi yang kita sampaikan ke masyarakat itu fakta yang sudah ada ya, karena Bupati kan incumbent ya. Fakta yang sudah ada, terus program kedepannya bagaimana. Itu saja. Tapi jangan sampai misalkan menjatuhkan lawannya. Terus
eh, jangan sampai membuat situasi ini panas. Ini kita sampaikan ke struktural partai, Nggih. dan itu harus disampaikan ke masyarakat. Jadi intinya bahwa menurut saya pemilu itu adalah pemilu kada itu adalah kampanye itu ada program. Jadi kalau ada program ya, program itu piye kan. Yang penting program jangan sampai saya mendapatkan programnya mereka, terus mereka juga demikian. Sehingga program ini, misalnya programnya masuk ini ya, ini yang kita percaya yang tadi kita sosialisasi. Nggih. Dari kegiatan tersebut, Pak, kira-kira ada nggak kritik untuk KPU Kabupaten Kediri? Dan saran lah, atau nggak kritik ya saran. Nanti biar untuk berbenah kita di KPU Kabupaten Kediri mungkin ada hal-hal yang harusnya kita benahi. Apa sih kira-kira? Ya sebetulnya kalau kinerja KPU di Kabupaten itu sudah bagus. Cuma ini secara global saja ya. Artinya mungkin itu kan KPU itu melaksanakan perintah dari KPU pusat kan. Yeah. Ya mungkin ini kritik atau masukan atau saran saya nggak tahu. Yeah. Ya, begini. Uh, persiapan pemilu itu yang dipersiapkan oleh KPU itu masih terutama persiapannya kurang matang. Sebetulnya pemilu kan diadakan setiap 5 tahun. Artinya ini kan rutinitas. Seharusnya kalau ada kekurangan yang kemarin ini bisa berbagi yang katakan. Jadi harapan saya kan makin ke depan itu makin baik. Tapi kemarin ini kan sangat-sangat kelihatan ketika pemilu kada. Ini waktu kampanye kan pendek. Sehingga masyarakat itu waktu kampanye pendek, terus apa namanya, wilayahnya luas, sehingga banyak masyarakat yang belum paham siapa calonnya. Nah ini sebenarnya yang menjadi PR KPU kita. Dan sosialisasinya KPU sangat terbatas sekali. Akhirnya tidak sampai ke desa-desa terjun. Gambarnya cuma berapa ya saya tahu itu kan terkait dengan anggaran besar. Terus ini kan juga dari calon juga keteteran. Artinya dengan wilayah yang seluas ini waktu kampanye cuma sekian bulan misalnya. Itu kan 40 hari. Ini hal semacam ini yang perlu dinaik. Yeah. Jadi menurut saya setiap 5 tahun itu harus ada evaluasi kira-kira kekurangan pemilu yang kemarin itu apa ya diperbaiki di. Yeah. Matur suwun. Jadi memang terkait aturan kampanye, aturan sosialisasi itu memang kita sebagai KPU Kabupaten Kediri itu hanya melaksanakan perintah dari KPU. Jadi memang hal-hal yang demikian kalau dulu bisa kita KPU Kabupaten itu bisa merencanakan draft, tapi di ini kita harus ikut aturan di KPU. Nanti sebagai masukan, terima kasih untuk Pak Han, untuk masukan bagi kami, untuk kita diskusikan lebih lanjut. Untuk closing statement Pak, bisa menyampaikan terkait demokrasi, terkait jangan golput, terkait meningkatkan lebih percaya kepada partai, monggo untuk closing statementnya kita kasih waktu untuk menyampaikan closing statement. Terima kasih. Jadi kami berharap sekali ya demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Kediri ini bisa tumbuh lebih baik dan lebih sehat. Yang pertama itu. Dan kami berharap kepada masyarakat bahwa partai itu masih sangat dibutuhkan.
Jadi semua nanti kan lewatnya ke partai ya, baik itu eksekutif maupun legislatif, sehingga eh, jangan bosan-bosan mengkritik partai, memberikan masukan ke partai bagi masyarakat, dan kami berharap masyarakat juga tetap percaya dengan adanya partai. Artinya eh, intinya bahwa partai itu memang masih dibutuhkan, dan terutama generasi muda ya, generasi muda kami berharap sekali kita jaga demokrasi ini dengan baik, biar tumbuh dengan baik dan sehat, itu saja. Jangan golput. Ya jangan, tentunya tidak boleh golput. Oke, matur suwun waktu yang diberikan Pak Han. Nanti saya izin pamit dari kantor. Ngapunten bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pemirsa di rumah, teman pemilih, terima kasih. Perbincangan kita sangat seru sekali dengan Ketua DPC PDI Perjuangan. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KPU Melayani.